The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa lelah padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? 5 detik pertama ini bukan untuk telingamu, tapi untuk hatimu yang diam-diam letih. Jangan pergi, mungkin Allah sedang ingin menyapamu melalui keheningan ini. Banyak orang berjalan cepat mengejar dunia, namun jiwanya tertinggal jauh di belakang. Malam-malam terasa sunyi, doa terasa hampa, dan hati bertanya tanpa suara, sebenarnya aku sedang menuju kemana? Jika pertanyaan itu pernah muncul di dadamu, berarti jiwamu belum mati, ia sedang mencari jalan pulang. Video ini bukan sekadar tontonan, melainkan ajakan untuk berhenti sejenak, menenangkan napas, dan menoleh ke dalam. Mari kita pelan-pelan menyentuh ciri-ciri orang yang telah makrifat. Bukan agar merasa sampai, tetapi agar kita tahu kemana seharusnya hati ini kembali. Bab 1. Ketenteraman yang tidak bergantung pada dunia. Ada jiwa-jiwa yang lelah bukan karena terlalu banyak berjalan, tetapi karena terlalu lama mencari makna di tempat yang salah. Mereka telah menapaki jalan dunia, mencicipi harapan, mengejar pengakuan, dan menggenggam pencapaian, namun tetap merasa hampa saat malam datang dan sunyi mulai berbicara. Pada titik inilah makrifat mulai berbisik pelan, bukan dengan suara keras yang memaksa, melainkan dengan ketenangan yang mengajak jiwa berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa tidak semua yang dicari harus ditemukan di luar diri. Orang yang mulai mengenal makrifat memiliki ketentraman yang tidak mudah goyah, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Ketika rezeki datang, ia bersyukur tanpa mabuk kegembiraan. Ketika cobaan menghampiri, ia bersabar tanpa tenggelam dalam keluh kesah. Ia memahami bahwa segala yang bergerak di alam ini berjalan dalam izin Allah, dan apapun yang dititipkan kepadanya hanyalah amanah yang suatu saat akan kembali kepada pemilik sejati. Ketentraman itu lahir dari pengenalan yang dalam kepada Allah. Bukan sekadar pengetahuan di lisan, tetapi kesadaran yang hidup di dalam dada. Ia tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa hidupnya berbeda dengan orang lain, karena ia yakin setiap jiwa sedang ditempa dengan cara yang paling sesuai untuk kembali kepada Tuhannya. Hatinya berhenti membandingkan, berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginannya, dan mulai menerima takdir sebagai bahasa cinta Allah yang sering kali tersembunyi di balik ujian. Dalam kesunyian batinnya, ia belajar mendengar suara nurani yang jujur, mendengar bisikan taubat ketika langkah mulai menyimpang, dan mendengar panggilan rindu untuk lebih dekat kepada Allah. Ia tidak tergesa-gesa menilai orang lain, karena ia sibuk menjaga kebersihan hatinya sendiri. Ia tahu, semakin dalam seseorang mengenal Tuhannya, semakin lembut caranya memandang makhluk, dan semakin rendah hatinya di hadapan kehidupan. Maka ciri pertama orang yang telah disentuh makrifat adalah damai yang tidak dibuat-buat. Damai yang tidak bergantung pada pujian, keadaan, atau kepemilikan. Damai yang lahir karena hatinya telah menemukan tempat pulang. Jika saat ini jiwamu terasa lelah dan gelisah, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat, tetapi karena hatimu sedang rindu pada ketentraman yang hanya bisa lahir ketika engkau mulai mengenal Allah. Bukan hanya sebagai Tuhan yang kau sebut, tetapi sebagai Sang Kekasih yang selalu kau rindukan dalam diam. Bab 2. Kerendahan hati yang semakin dalam, bukan semakin tinggi. Semakin seseorang melangkah di jalan makrifat, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah. Pengetahuan tidak lagi melahirkan kesombongan, melainkan keheningan yang penuh taksim. Ia tidak merasa lebih suci, tidak pula merasa lebih benar, karena setiap kali ia menatap ke dalam dirinya, yang ia lihat bukanlah kehebatan, melainkan kebutuhan yang amat dalam akan rahmat dan ampunan. Hatinya menjadi tanah yang rendah, tempat hikmah bisa turun tanpa terhalang oleh rasa aku. Kerendahan hati ini bukan sikap yang dipertontonkan, melainkan keadaan batin yang alami. Ia tidak sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, karena ia tahu betapa rapuhnya dirinya sendiri. Setiap kali melihat kekurangan sesama, ia justru teringat pada kelemahan yang masih ia simpan di dalam dada.
Dari sana lahir doa yang tulus, bukan penghakiman. Ia memahami bahwa Allah lebih dekat kepada hamba yang remuk hatinya daripada hamba yang merasa telah sampai. Dalam percakapan, ia memilih diam yang bermakna daripada kata-kata yang melukai. Dalam perbedaan, ia memilih adab daripada menang sendiri. Ia sadar bahwa kebenaran tanpa kasih sayang hanya akan melahirkan jarak, sementara makrifat selalu mengajak mendekatkan, bukan memisahkan. Maka tutur katanya menjadi lembut, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia telah melihat betapa kerasnya ego dapat menutup pintu cahaya. Orang yang telah disentuh makrifat tidak haus pengakuan. Ia tidak gelisah ketika tidak dikenal, tidak kecewa ketika tidak dipuji. Baginya cukup Allah yang mengetahui isi hatinya, cukup Allah yang menjadi saksi langkah-langkah sunyinya. Ia mengerti bahwa semakin seseorang mencari penilaian manusia, semakin jauh ia dari kebebasan batin. Sebaliknya, ketika ia melepaskan kebutuhan itu, jiwanya terasa ringan, seolah beban lama akhirnya diletakkan. Kerendahan hati ini adalah tanda bahwa hijab demi hijab mulai tersingkap. Ia tidak lagi berdiri di atas orang lain, tetapi berjalan bersama mereka dengan kesadaran bahwa setiap jiwa sedang menuju Allah melalui jalan yang berbeda. Jika hari ini engkau merasa mudah tersinggung, ingin diakui, dan sulit menerima perbedaan, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan undangan halus agar engkau menurunkan sedikit keakuan dan memberi ruang bagi cahaya makrifat untuk tumbuh perlahan di dalam hatimu. Bab 3. Hati yang selalu kembali meski pernah jauh. Orang yang telah disentuh makrifat bukanlah mereka yang tak pernah tergelincir, melainkan mereka yang hatinya selalu tahu arah pulang. Ia bisa saja lelah, bisa saja khilaf, bahkan bisa jatuh dalam kelalaian, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali ia menjauh, ada getaran halus yang memanggilnya kembali, mengingatkan bahwa sejauh apapun langkah tersesat, pintu Allah tidak pernah tertutup bagi hamba yang ingin kembali dengan tulus. Kesadaran ini membuat taubatnya berbeda. Ia tidak bertobat karena takut hukuman semata, tetapi karena rasa malu yang lembut kepada Allah yang tak pernah berhenti memberinya napas, meski ia sering lupa bersyukur. Taubat baginya bukan peristiwa sesaat, melainkan keadaan jiwa yang terus berulang. Setiap hari ia kembali, setiap malam ia menyerahkan diri, dan setiap sujud ia mengakui bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak memiliki apa-apa. Hatinya menjadi peka terhadap dosa, bukan dengan kecemasan yang melumpuhkan, tetapi dengan kesadaran yang membangunkan. Ia segera merasakan kegelisahan ketika niat mulai melenceng, ketika ucapan hampir melukai, atau ketika langkah hendak menyimpang. Kegelisahan itu bukan musuh, melainkan cahaya peringatan yang menjaga jiwanya tetap hidup. Ia belajar mendengarkan bisikan itu, karena di sanalah kasih sayang Allah bekerja secara diam-diam. Orang yang makrifat tidak menunda kembali kepada Allah. Ia tidak menunggu menjadi sempurna untuk bersujud, karena ia tahu kesempurnaan bukan syarat mendekat, melainkan buah dari kedekatan itu sendiri. Dalam keadaan lemah, ia justru lebih jujur di hadapan Tuhannya. Air matanya tidak dibuat-buat, doanya tidak selalu indah, tetapi hatinya hadir sepenuhnya, membawa seluruh luka, harap, dan kerinduannya. Maka ciri lainnya dari makrifat adalah hati yang tidak betah jauh dari Allah. Jika engkau merasa resah saat lalai, merasa kosong ketika lupa berzikir, dan merasa tenang ketika kembali mengingatnya, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih dipanggil, dan masih dijaga. Jangan remehkan kerinduan itu, karena bisa jadi di sanalah Allah sedang menuntunmu perlahan, agar hatimu selalu tahu kemana harus kembali, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu. Bab 4. Pandangan yang jernih terhadap ujian dan nikmat. Orang yang telah mengenal makrifat memandang hidup dengan kejernihan yang lahir dari penyerahan. Baginya, ujian dan nikmat bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua bahasa berbeda dari Allah yang sama-sama mengandung kasih sayang. Ia tidak terlalu terbang ketika diberi kelapangan, dan tidak pula runtuh ketika diuji kesempitan. Di dalam hatinya tumbuh pemahaman bahwa segala keadaan adalah cara Allah mendidik jiwa agar semakin dekat dan semakin mengenal hakikat dirinya sebagai hamba.
Ketika nikmat datang, ia tidak terjebak dalam rasa memiliki. Ia menikmati tanpa menggenggam, mensyukuri tanpa lupa daratan. Hatinya sadar bahwa apapun yang ada di tangannya hari ini bisa saja berpindah esok hari. Karena itu, nikmat tidak membuatnya lalai, justru menjadi pengingat untuk lebih rendah hati dan lebih banyak berbagi. Ia memahami bahwa nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah adalah ujian yang paling halus, dan ia berhati-hati agar tidak tertidur di dalamnya. Saat ujian menyapa, ia tidak tergesa menyalahkan takdir. Ia memilih diam sejenak, menenangkan hati, lalu bertanya dengan penuh adab, pelajaran apa yang sedang Allah titipkan melalui peristiwa ini? Kesabaran baginya bukan sikap pasrah yang kosong, tetapi penerimaan yang aktif dan penuh kesadaran. Ia menahan lisan dari keluhan berlebihan, karena ia tahu setiap keluhan yang tak terjaga bisa menjauhkan hati dari hikmah yang sedang diturunkan. Pandangan jernih ini membuatnya tidak iri pada perjalanan orang lain. Ia tidak merasa hidupnya paling berat dan tidak pula menganggap cobaan orang lain lebih ringan. Ia memahami bahwa setiap jiwa diuji sesuai kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya. Dari kesadaran ini lahir empati yang tulus, bukan rasa kasihan yang meninggi, melainkan kepedulian yang setara dan penuh kasih. Jika hari ini engkau sedang berada di persimpangan antara syukur dan sabar, ingatlah bahwa keduanya adalah jalan yang sama menuju Allah. Orang yang telah disentuh makrifat tidak memilih hanya satu, karena ia tahu hidup akan selalu mempertemukan keduanya. Selama hatimu masih bisa bersyukur di kala lapang dan bersabar di kala sempit, selama itu pula cahaya makrifat sedang membersihkan pandanganmu, agar engkau melihat hidup bukan sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan pulang yang penuh makna. Bab 5. Keterlepasan dari penilaian manusia. Salah satu tanda halus dari makrifat adalah ketika hati tidak lagi gelisah oleh pandangan manusia. Orang yang telah mengenal Allah dengan kedalaman batin mulai merasakan kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh pujian. Ia tetap berbuat baik meski tidak disorot, tetap menjaga adab meski tidak ada yang melihat. Di dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa yang paling penting bukan bagaimana ia tampak di mata makhluk, melainkan bagaimana keadaannya di hadapan Allah yang Maha mengetahui isi hati. Keterlepasan ini tidak membuatnya acuh atau dingin terhadap sesama, justru sebaliknya. Ia menjadi lebih tulus karena kebaikannya tidak lagi bersyarat. Ia menolong tanpa menunggu terima kasih, mendengar tanpa ingin dipuji, dan memberi tanpa berharap balasan. Ketika tidak dihargai, ia tidak terluka berlebihan, karena sejak awal ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan manusia. Ia memahami bahwa harapan yang salah tempat hanya akan melahirkan kelelahan batin. Orang yang makrifat tidak sibuk membangun citra. Ia tidak merasa perlu selalu terlihat benar, saleh, atau istimewa. Ia lebih sibuk membenahi niat yang sering goyah dan menjaga hati yang mudah berubah. Ia sadar bahwa amal yang besar di mata manusia bisa menjadi kecil di sisi Allah jika tercemar oleh ria, sementara amal yang tak terlihat bisa menjadi berat timbangannya jika lahir dari keikhlasan yang jujur. Dalam kesunyian amalnya, ia menemukan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang menyertai setiap perbuatan baik yang dilakukan diam-diam, seolah Allah sendiri yang menjadi saksi dan penenang hatinya. Dari sana ia belajar bahwa tidak semua yang berkilau membawa cahaya dan tidak semua yang tersembunyi kehilangan makna. Keindahan sejati seringkali tumbuh dalam keheningan. Jika selama ini engkau merasa lelah karena ingin selalu dipahami, ingin selalu diterima, dan ingin selalu dinilai baik, mungkin jiwamu sedang diajak naik ke tingkat yang lebih dalam. Makrifat mengajarkan bahwa cukup satu pandangan yang benar-benar penting, yaitu pandangan Allah. Ketika hatimu mulai melepaskan beban penilaian manusia, engkau akan merasakan ringan yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Ringan yang membuka jalan menuju kedekatan yang lebih jujur dengannya. Bab 6. Kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Orang yang telah disentuh makrifat tidak hanya mengingat Allah dalam ibadah formal, tetapi merasakan kehadirannya di sela-sela hidup yang paling sederhana. Dalam langkah yang pelan, dalam napas yang keluar masuk, dalam pekerjaan yang tampak biasa, hatinya selalu tersambung kepada Allah. Kesadaran ini tidak membuatnya terasing dari dunia,
justru menjadikannya lebih hadir dan lebih penuh makna dalam menjalaninya. Ia bekerja bukan sekadar untuk mencari penghidupan, tetapi sebagai bentuk amanah. Ia berbicara bukan hanya untuk menyampaikan isi pikiran, tetapi menjaga agar setiap kata tidak menjauhkan dirinya dari ridha Allah. Bahkan dalam diam, ia merasa ditemani. Ada perasaan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar sunyi, karena Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Kehadiran Allah ini melahirkan rasa malu yang lembut, bukan malu yang menekan, tetapi malu yang menjaga. Ia menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, bukan karena takut dilihat manusia, melainkan karena sadar bahwa setiap detik berada dalam pengawasan penuh kasih. Kesadaran ini menjadi penjaga yang paling setia, lebih kuat dari nasihat luar, karena ia hidup di dalam hati. Zikir baginya bukan sekadar lafaz yang diulang, melainkan getaran kesadaran yang menyertai hidup. Ketika lisannya diam, hatinya tetap mengingat. Ketika pikirannya sibuk, jiwanya tetap bersandar. Dari sinilah lahir ketenangan yang stabil, bukan euforia sesaat, melainkan ketentraman yang tumbuh dari hubungan yang terus terjaga. Jika engkau merindukan hidup yang terasa utuh, bukan terpecah antara dunia dan akhirat, makrifat menawarkan jalan penyatuan. Jalan di mana setiap aktivitas bisa menjadi ibadah, setiap niat bisa menjadi doa, dan setiap kesadaran bisa menjadi zikir. Ketika Allah tidak lagi engkau cari di tempat tertentu saja, tetapi engkau rasakan di setiap detik kehidupan, di sanalah jiwa mulai menemukan rumahnya. Bab 7. Keikhlasan yang membebaskan jiwa. Orang yang telah menyentuh makrifat perlahan memahami bahwa keikhlasan bukan sekadar konsep, melainkan jalan pembebasan jiwa. Ia tidak lagi sibuk menghitung untung dan rugi dalam berbuat baik, karena hatinya telah belajar mempercayakan hasil kepada Allah. Ia beramal tanpa beban, melangkah tanpa pamrih, dan menerima apapun yang datang sebagai bagian dari ketentuan yang paling tepat untuk pertumbuhan batinnya. Keikhlasan ini membuat hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak menyimpan dendam ketika kebaikannya tidak dibalas, tidak pula memelihara luka ketika usahanya disalahpahami. Hatinya belajar melepaskan, karena ia sadar bahwa menggenggam harapan pada manusia hanya akan menambah berat perjalanan. Dengan menyerahkan niat sepenuhnya kepada Allah, ia menemukan kebebasan yang tidak bergantung pada sikap orang lain. Dalam keikhlasan, ia mengenal makna memberi yang sejati. Memberi bukan karena ingin dikenang, tetapi karena hatinya digerakkan oleh kasih yang bersumber dari Allah. Ia memahami bahwa setiap kebaikan yang keluar dari dirinya sesungguhnya adalah titipan, bukan miliknya. Kesadaran ini menjauhkan dirinya dari rasa bangga dan mendekatkannya pada rasa syukur yang dalam. Keikhlasan juga membuatnya jujur pada diri sendiri. Ia berani mengakui kelemahan tanpa merasa hina, dan berani memperbaiki niat tanpa merasa terancam. Ia tidak menipu hatinya dengan amal lahiriah yang ramai, sementara batinnya kosong. Baginya, satu langkah kecil yang jujur lebih berharga daripada 1000 langkah besar yang tercemar oleh keinginan dipuji. Jika hari ini engkau merasa lelah karena berbuat namun tak dihargai, mungkin Allah sedang mengajarkan keikhlasan yang lebih dalam. Jangan anggap itu sebagai kehilangan, karena setiap keikhlasan yang lahir dari luka justru akan membersihkan jiwa. Di sanalah makrifat bekerja secara sunyi, membebaskan hatimu dari ketergantungan dan mengajarkan bahwa cukup Allah yang menjadi tujuan dari setiap langkah yang kau tempuh. Bab 8. Kesederhanaan yang penuh cahaya. Orang yang telah mengenal makrifat tidak merasa perlu hidup dalam kemewahan untuk merasakan cukup. Kesederhanaan baginya bukan kekurangan, melainkan ruang lapang bagi hati untuk bernapas. Ia tidak menolak dunia, tetapi tidak pula diperbudak olehnya. Apa yang ada di tangannya ia gunakan dengan penuh kesadaran, dan apa yang tidak dimilikinya tidak lagi menjadi sumber kegelisahan. Dari kesederhanaan itu lahir ketenangan yang tidak ramai, namun hangat dan menenteramkan. Kesederhanaan ini memurnikan cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak mengukur kebahagiaan dari banyaknya kepemilikan, tetapi dari sedikitnya beban batin. Ia menikmati hal-hal kecil dengan rasa syukur yang dalam, karena ia tahu kebahagiaan sejati sering bersembunyi dalam perkara yang tidak dipamerkan. Segelas air yang diminum dengan sadar
napas yang terasa utuh, dan hati yang tenang jauh lebih bernilai daripada kemewahan yang membuat jiwa gelisah. Dalam kesederhanaan, ia menjadi lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk mengejar citra, tidak tergoda untuk hidup di luar kemampuannya. Hatinya jujur pada kebutuhan dan tidak malu hidup apa adanya. Kejujuran ini membuat jiwanya stabil, karena ia tidak terus-menerus berperang dengan keinginan yang tidak perlu. Ia belajar bahwa semakin sedikit yang dituntut dari dunia, semakin banyak ruang yang tersedia untuk Allah di dalam hati. Kesederhanaan juga melunakkan hatinya terhadap sesama. Ia tidak memandang rendah mereka yang hidup berkekurangan dan tidak silau kepada mereka yang hidup berkelimpahan. Semua ia lihat sebagai hamba yang sedang berjalan di jalan masing-masing. Dari sini tumbuh empati yang tulus, bukan simpati yang berjarak, melainkan rasa kebersamaan dalam kemanusiaan yang sama-sama rapuh dan membutuhkan rahmat. Jika hidupmu terasa rumit dan melelahkan, mungkin bukan karena terlalu sedikit yang kau miliki, tetapi karena terlalu banyak yang kau inginkan. Makrifat mengajarkan bahwa cahaya sering turun pada hati yang sederhana. Ketika engkau mulai merapikan keinginan, menyederhanakan tujuan, dan menerima hidup dengan lapang, di sanalah kesederhanaan berubah menjadi jalan sunyi yang penuh cahaya menuju Allah. Bab 9. Kasih sayang yang mengalir tanpa syarat. Orang yang telah disentuh makrifat memandang sesama dengan mata yang dilembutkan oleh kesadaran. Ia tidak lagi melihat manusia hanya dari perilaku lahir, tetapi dari luka dan perjalanan batin yang tersembunyi di baliknya. Dari pemahaman ini lahir kasih sayang yang tidak tergesa menghakimi. Ia sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara yang berbeda, membawa beban yang tidak selalu tampak, dan mencari cahaya dengan langkah yang tertatih. Kasih sayangnya tidak selektif. Ia tidak hanya lembut kepada mereka yang baik kepadanya, tetapi juga berusaha menjaga hati saat berhadapan dengan mereka yang menyakiti. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu membalas luka dengan luka hanya akan memperpanjang kegelapan. Ia memilih menjaga kebeningan hati, karena ia memahami bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada kemenangan ego. Dalam hubungan, ia hadir dengan kehadiran yang utuh. Ia mendengar tanpa tergesa memberi nasihat, menemani tanpa merasa lebih tinggi, dan membantu tanpa merasa berjasa. Kehadirannya menenangkan, bukan karena kata-katanya selalu benar, tetapi karena hatinya tulus. Ia memahami bahwa seringkali yang paling dibutuhkan jiwa yang lelah bukan solusi, melainkan penerimaan yang hangat. Kasih sayang ini juga ia arahkan kepada dirinya sendiri. Ia tidak terus-menerus menghukum diri atas masa lalu, tetapi belajar memaafkan sambil memperbaiki langkah. Ia mengerti bahwa menyembuhkan diri adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dengan hati yang lebih ramah kepada diri sendiri, ia menjadi lebih lapang dalam menyayangi orang lain. Jika engkau merasa hatimu mulai lembut, mudah tergerak oleh penderitaan sesama, dan enggan melukai meski bisa, jangan takut dianggap lemah. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa makrifat sedang bekerja di kedalaman jiwamu. Ketika kasih sayang mengalir tanpa syarat, di sanalah cahaya Allah memancar melalui hatimu, menerangi bukan hanya jalanmu sendiri, tetapi juga langkah-langkah mereka yang kau temui. Bab 10. Jiwa yang siap pulang dalam keadaan tenang. Ciri terakhir dari orang yang telah disentuh makrifat adalah kesiapan batin untuk pulang kepada Allah kapanpun waktu itu tiba. Kesiapan ini bukan berarti ingin segera meninggalkan dunia, melainkan keadaan jiwa yang tidak lagi menggenggam hidup dengan ketakutan berlebihan. Ia menjalani hari dengan penuh tanggung jawab, namun hatinya tidak melekat. Ada kesadaran yang lembut bahwa hidup ini hanyalah persinggahan, dan setiap detik adalah langkah mendekat menuju perjumpaan yang pasti. Ia tidak lagi terlalu takut pada kematian, karena baginya kematian bukan akhir, melainkan pintu. Bukan pintu yang gelap dan menakutkan, tetapi pintu yang akan terbuka sesuai dengan keadaan hati yang dibawa. Karena itu, ia lebih sibuk membenahi batin daripada memperpanjang angan-angan dunia. Ia tahu yang akan menemani di saat terakhir bukan harta, bukan nama, bukan pula pujian, melainkan hati yang berserah dan amal yang ikhlas. Kesadaran akan kepulangan ini membuat hidupnya lebih jujur.
Ia tidak menunda kebaikan, tidak meremehkan dosa kecil, dan tidak menganggap waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas. Setiap hari baginya adalah kesempatan memperhalus niat, meluruskan arah, dan membersihkan hati. Ia tidak hidup dalam kecemasan, tetapi dalam kewaspadaan yang tenang, seolah setiap tarikan napas adalah amanah yang harus dijaga. Jiwa yang siap pulang juga tidak menyimpan banyak penyesalan. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia telah belajar menerima dan memaafkan. Ia berdamai dengan masa lalu, bersungguh-sungguh di masa kini, dan menyerahkan masa depan sepenuhnya kepada Allah. Dari sikap inilah lahir ketenangan yang dalam, ketenangan orang yang tahu kemana ia akan kembali. Jika engkau membaca hingga titik ini, dan hatimu terasa hening, mungkin jiwamu sedang diingatkan. Makrifat bukan tentang menjadi siapa, tetapi tentang siap untuk kembali. Ketika engkau hidup dengan hati yang terjaga, niat yang lurus, dan kesadaran akan Allah yang terus menyertai, maka kapanpun panggilan itu datang, jiwamu tidak akan panik. Ia akan melangkah dengan tenang, karena ia tahu ia sedang pulang ke rumah yang selama ini diam-diam selalu ia rindukan. Kini, biarkan kata-kata ini perlahan mengendap. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Jalan makrifat bukan untuk dikejar, tetapi untuk dijalani dengan sabar dan penuh kelembutan. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Setiap hati memiliki ritmenya sendiri dalam mengenal Allah. Jika hari ini engkau masih lelah, masih bingung, masih merasa jauh, jangan putus asa. Rasa lelah itu bisa jadi tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk pintu yang benar. Duduklah sejenak dalam diam, tarik napas perlahan, dan sebut nama Allah di dalam hati. Tidak perlu kata-kata panjang, cukup kehadiran yang jujur. Semoga dari keheningan itu tumbuh ketenangan. Dari ketenangan itu lahir kesadaran. Dan dari kesadaran itu Allah menuntunmu pelan-pelan, setahap demi setahap, menuju makrifat yang tidak berisik, tetapi menghidupkan. Biarlah perjalanan ini sunyi, namun penuh cahaya.